Utama. Terima kasih. Satu kali lagi untuk memberikan Kita lihat seorang ibu. bahwa Profesor Dr. Jim Samsudin dalam keadaan baik dan sehat walafiat. 알잖아 난 말야 너의 밖에선 살 수 없어 내겐 너 하나로 물든 시간만이 흘러갈 뿐이야 사랑해요 고마워요 따뜻하게 나를 안아줘 이 사랑 때문에 나는 살 수 있어 돌아가도 다시 견딜 수 있을까 너무 힘들던 시간들 흔들리지 않은 너를 볼 때면 떨리는 내 입술이 Sekarang kita udah sama Ibu siapa, Bu? Aulia, Ibu Paulia. Ibu Paulia dari mana tadi, Bu? saya dari Garut. Ya, Kesini jam berapa tadi? jam 9 pagi kita udah di sini. Sama rombongan. Ya, rombongan banyak dari Garut. Berapa bis atau apa? Mobil pribadi atau bis? Ada beberapa bis, beberapa HiAce dan mobil-mobil kecil. Nah, Bu, ini kan hari ini kan putusan sidang MK ya. Nah, harapan Ibu apa sih, Bu? Ya, seharusnya MK itu tidak ada kelicikan, kecurangan ya, tetapi mereka itu harus lebih banyak memikirkan rakyat ke depannya daripada memikirkan beberapa orang konglomerat yang punya kepentingan gitu. Karena saya rasa rakyat saat ini sudah semakin benar-benar sengsara ya dengan kebijakan-kebijakan yang memang udah masuk akal gitu. Karena setelah 2 periode ini rakyat itu bukan sejahtera, tetapi sebaliknya rakyat makin sengsara, aset juga banyak yang hilang kan. Jadi kenapa kita harus teruskan 3 periode gitu kalau memang kubu sebelah yang menang gitu. Harusnya kan pasti kemajuan itu tidak akan ada selagi ada intervensi, selagi ada cawe-cawe, karena akan itu saja, orang-orang di dalamnya itu pasti akan itu saja gitu, tidak ada perubahan, justru yang ada kesengsaraan dan keterpurukan. Terus harapannya putusannya gimana nih? Untuk putusan hari ini, Iya, iya. sebenarnya kan kita juga sedang menunggu, tapi tadi ada beberapa bocoran dari hasil katanya rapat semalam sudah terindikasi itu 02 ya, kubu 02 itu menang itu, tapi kita tetap tidak kalah menang ini bukan hari ini, tetapi kita akan terus menyuarakan kebenaran bersama rekan-rekan aktivis dan para tokoh lain gitu. Kita tidak akan diam untuk menerima kekalahan ini, karena di sini bukan lagi 0102 tetapi kesengsaraan rakyat ya, yang harus kita pikirkan bahwa seharusnya rakyat di Indonesia itu sejahtera dan dijamin oleh pemerintah, karena dengan banyaknya sumber daya alam ya, dari emas, nikel, tembaga, timah, batu bara dan banyak lainnya ya, harusnya bisa mensejahterakan rakyat Indonesia, bukan sebaliknya aset dijual. Bahkan bukannya kita yang menguasai Freeport, yang ada kan malah kita membeli saham ke Freeport, itu kan aneh gitu. Seharusnya kita yang menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia, bukan mereka yang berkuasa, kita malah jadi kacung. Nah, kalau pemerintahannya benar dan dia punya kebijakan untuk rakyatnya, saya rasa Indonesia ini akan adil, makmur, sejahtera gitu. Tidak akan ada lagi kesengsaraan gitu. Amin, amin, amin. Ya udah, berarti mudah-mudahan putusannya ya baik buat masyarakat semua ya, Bu. 하지만 난 말야 너의 밖에선 살 수 없어 내겐 너 하나로 물든 시간만이 흘러갈 뿐이야 사랑해요 고마워요 따뜻하게 나를 안아줘 이 사랑 때문에 나는 살 수 있어. pengkhianat dan penjahat-penjahat demokrasi.
Maka dari itu, yang ini kalau dipotong dengan baik, biarkan dia dibakar oleh api-api. Revolusi kemerdekaan rakyat hari ini saja. Silakan ibu-ibu kumpul sampahnya. Ini presiden harus dilempar dengan sampah. Poster BPK katanya, angkat tembok yang tinggi. Lawan dengan api sana. Oh, kita lagi jalan-jalan. Kita digotong. Ya digotong, jangan dihancurin. Kasih dapat update dari bakar itu. terhadap Kita gunakan dia nanti. Kami ingat main revolusi sudah berhenti. Dia punya masalah dengan guru. Mudah-mudahan ini semua yang bikin hancur ke depan kaum Indonesia. Bakar itu, bakar itu, bakar itu, posternya dibakar oleh massa. Poster yang bergambarkan Joko Widodo dibakar oleh massa. Kita lihat massa berlari api. Orang-orang bangsa kemalajan bertanya, muka, turunkan Jokowi, turunkan Jokowi. Kami pangkat tenang. Mutar bu.
Bu, sini bu, sini bu. Sini Bu. Ya bu, sini bu. Bendera jangan. Foto Jokowi aja yang kita bakar. Bendera aja, Bu. Awas bu kebakar bu. Mana-mana foto Pak Jokowi kita bakar. Akan lawan. Bu, gini. Bu. Kibarin bu. Kita menyanyi. Ayo semua. Untuk negeri ini kami akan tetap lawan. Demi anak-anak kami. Kami sudah lama. Memang 35. Dari orang 3 itu adalah 3 hakim senior dengan gelar profesor. 1 Profesor Saldi Isra, takbir. Itu wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Yang kedua dari Universitas Andalas Padang. Yang kedua adalah Profesor Eni Nurbaningsi, Allah Akbar, dari Fakultas Hukum UGM, ya, tempat satu alma mater, tapi yang satu tidak diakui alma maternya, karena ijazahnya masih dipertanyakan soalnya. Nah, yang ketiga adalah Profesor Arif Hidayat. Ini dosen yang paling senior, mantan ketua Mahkamah Konstitusi dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Sebentar dulu, seandainya 1 hakim senior lagi itu berpihak pada kita, permohonan kita kabul harusnya, yaitu ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo. Ya, tadinya kita berharap bahwa Soehartoyo, Saldi Isra, Arif Hidayat itu 3 yang tidak tergoyahkan. Kenapa begitu? Karena mereka ini hakim yang menolak mengabulkan putusan Gibran. Ya, jadi dalam prediksi saya kita hanya butuh 1 hakim konstitusi lagi. Dan ternyata ada Eni Nurbaningsi yang tadi saya perkirakan takut dia dengan istana, karena kebetulan yang memilihnya adalah istana. Tapi rupanya mungkin karena semangat Hari Kartini, perempuan berani. Jadi satu-satunya perempuan di sana dari 8 hakim konstitusi yang menyidangkan kita mau mengabulkan permohonan kita. Hidup Eni Nurbaningsi. Sayangnya memang hakim-hakim kemarin sore yang baru diangkat nggak tahu kenapa. Mungkin karena diintervensi, mungkin tidak paham bagaimana sengketa pilpres yang substantif. Yang jelas mereka menjadi bagian yang menolak atau
tidak mengabulkan permohonan kita. Maklum sudah 6 jam soalnya, waktu tidak ngomong. Tapi hal yang menggembirakan kawan-kawan semua adalah kita tidak kalah dalam perdebatan dengan 02. Tidak, kita tidak kalah dengan perdebatan 02. Karena bahkan kita memenangkan pertarungan itu. Kenapa saya katakan kita memenangkan pertarungan itu? Semua dalil dari 02 itu ditolak oleh hakim. Semua dalil. Sebagai contoh misalnya 02 yang lawyernya gitu ya, itu mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya bersifat angka katanya, hitung-hitungan aja, dan ternyata ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengatakan bahwa MK berhak mengadili dan menyidangkan apa yang dimohonkan baik 01 maupun 03 dan menolak eksepsi dari 02. Nah sayangnya ada 5 hakim yang agak sontoloyo sedikit. Saya tidak mau bilang masuk angin ya. Sontolo itu kan angon bebek ya kan. Kelasnya memang masih kelas di bumi, belum di langit, belum makrifat. Maka kemudian melihat sengketa Pilpres ini seperti sengketa pengadilan negeri dan Ya, yes, masa bakal bergerak ke Istana Negara. Kita tidak mau ditipu-tipu oleh pemilih dalam keadaan pemilih yang menghasilkan kecurangan. Buat apa ratusan triliun uang rakyat dihamburkan hanya untuk dapat pemilih curang, saudara-saudaraku? Maka kita tunjukkan kalau rakyat Indonesia hari ini melawan dan akan mengepung Istana Negara. Kita tidak perlu lagi takut-takut, saudara-saudaraku. Kita tidak perlu lagi takut-takut karena perjuangan kita untuk tegaknya keadilan, untuk pemilu yang adil dan jujur. Kita tidak mempermasalahkan siapapun yang menang, baik itu 01, baik 02 maupun 03, asal pemilu berjalan jujur adil. Tapi jika pemilu tidak berjalan jujur dan adil, maka saksikanlah dan lihatlah rakyat yang akan mendatangi Istana Negara sebagai sumber kekacauan. Masih semangat! Masih semangat! Masih semangat! Hari ini adalah bukti perlawanan rakyat. Hari ini akan menjadi saksi kalau rakyat akan terus bergerak. Kita tidak peduli siapa yang ada di istana. Kita tidak peduli siapa yang akan menghalangi kita. Kita akan tunjukkan rakyat akan mengambil kembali kedaulatannya. Kita nggak peduli nih siapapun nanti yang menjadi presiden kita, karena kedepannya mereka akan menjadi musuh rakyat jika kebijakannya tidak berpihak pada rakyat. Hidup rakyat! Masih semangat! Masih semangat! Masih semangat! Kami mengajak seluruh warga Jakarta, kami mengajak seluruh masyarakat, kami mengajak seluruh rakyat Indonesia, mari bersama-sama kita kepung Istana Negara. Kita tunjukkan
kita tunjukkan perlawanan rakyat sejati. Kita tunjukkan rakyat tidak lagi takut, rakyat tidak lagi gentar, rakyat hanya ingin keadilan dan kejujuran. Itu yang kita inginkan, saudara-saudaraku. Itu yang kita inginkan, kawan-kawanku. Kita tidak ingin apa-apa karena kita lahir tidak membawa apa-apa. Dan ketika kita mati, kita juga tidak membawa apa-apa. Namun sebelum kematian kita tiba, maka Kita lihat di belakang mengalami kemacetan dan meninggalkan begitu lagi setelah kita bahwa masih ada yang berdiri kokoh memperjuangkan arus lalu lintas selama masa ini memang jalan Merdeka Barat, Merdeka Selatan itu ditutup sementara. yang mau revolusi ayo gabung, yang mau revolusi ayo gabung, yang mau revolusi beginilah caranya, yang mau kita revolusi ikutin ayo masa gabung. menuju istana guys. Ya Dari belakang. kawan-kawan seperjuangan yang hari ini melakukan long march menuju istana negara agar dapat mengontrol kawan-kawannya, karena nanti di depan kita di pertigaan menuju istana negara terinformasi sudah terdapat kawat duri dan blokade dari kepolisian. Kenapa? Mudah-mudahan nggak ada Takut keributan ya. dengan kebenaran. Mudah-mudahan nggak ada keributan, Kenapa semua aman istana terkendali. takut? Karena memang jalan Merdeka Barat, jalan Medan Merdeka Utara itu sedang ditutup dari sejak pagi tadi. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya teman-teman ya. Telah memutuskan sesuatu hal yang tidak seharusnya diputuskan. Ya, oke guys. Seperti yang udah kita lihat tadi, kayaknya masa membubarkan diri tidak jadi menuju istana. Diduga sementara ini sih karena katanya sih kurangnya masa ya. Cuma kita nggak tahu nanti ke depannya akan gimana. Intinya dari orasi yang tadi gua tangkap ya, intinya mereka menuntut keadilan atas dugaan kecurangan Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah ikut campur dalam soal pemilu 2024. Ya, mudah-mudahan tidak ada kejadian-kejadian yang mengerikan ya. Mudah-mudahan semua baik-baik saja, kita doakan. Oke guys, sekian dulu vlog gua kali ini. Ya, kalau memang ada kurang-kurang gua mohon maaf ya. Di sini intinya gua nggak memihak kepada siapapun, gue cuma share kondisi di luar Mahkamah Konstitusi pada sidang putusan MK hari ini. Jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 하지만